Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Marlina dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi, teman-teman bisa berdasarkan turunan kedua. Tes turunan kedua fungsi itu ada 3. Yang pertama, jika f double aksen lebih dari 0 saat f aksennya sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum. Yang kedua, jika f double aksen kurang dari 0 saat f aksennya sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum. Dan yang terakhir, jika f double aksennya sama dengan 0 saat f aksennya sama dengan 0, berarti tes turunan kedua gagal dan harus menggunakan prinsip turunan pertama. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat minus 21x. Yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu. X pangkat 3 itu turunannya yaitu 3x kuadrat, 9x kuadrat itu turunannya 18x, dan minus 21x turunannya itu minus 21. Jadi, turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 18x minus 21. Dengan syarat f aksen x-nya harus sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat plus 18x minus 21 sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini kan masih bisa dibagi. Kita bagi 3. Hasilnya yaitu x kuadrat plus 16x plus 6x minus 7 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, yang dikali hasilnya min 7, lalu yang ditambah hasilnya 6. Kita dapatkan x plus 7, x min 1. Berarti nilai x-nya itu min 7 atau x sama dengan 1. Kita substitusi nilai variabel x yang tadi x min 7 dan x sama dengan 1 ke turunan kedua. Turunan keduanya kan 6x plus 18. Kita ganti x-nya dengan min 7. 6 dikali min 7 plus 18 hasilnya yaitu min 24. Nah, min 24 ini kan kurang dari 0. Berarti f min 7 adalah nilai maksimum dari fx. Terus yang kedua kita ganti dengan x-nya dengan 1. 6 dikali 1 plus 18 hasilnya 24. 24 ini lebih dari 0, berarti f1 adalah nilai minimum dari fx. Nah, setelah itu kita substitusikan x sama dengan 1 yang menjadi nilai minimum tadi ke fungsi awal. Fungsi awalnya kan fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat minus 21x. Kita ganti x-nya dengan 1. Hasilnya itu minus 11. Jadi, nilai minimum fungsi f adalah minus 11. Selanjutnya contoh soal 2. Di sini ada pertanyaan tentang nilai maksimum sebuah kurva. Nilai maksimum sebuah kurva berarti stasionernya kita tentukan jika turunan pertama dari fungsinya sama dengan 0. Soalnya diberikan y sama dengan 5 sin x plus 8 cos x. Terlebih dahulu kita turunkan. Jadi y aksen sama dengan 5 sin x itu turunannya cos x, jadi 5 cos x. 8 plus 8 cos x itu turunannya min 8 sin x. Jadi turunannya itu y aksen sama dengan 5 cos x minus 8 sin x. Dengan syarat y aksennya harus sama dengan 0. Nah, kita bisa pindah ruaskan minus 8 sin x-nya. Jadi 5 cos x sama dengan 8 sin x. Lalu kita pindah ruaskan si cos x-nya. 8 kita pindah ruaskan dengan 5 jadi 5 per akar 8 sama dengan sin x per cos x. Nah, sin x per cos x itu kan tan x, jadi tan x sama dengan 5 per 8. Nah, sekarang tan x sama dengan 5 per 8 ini sebenarnya kita bisa membuat segitiga bantuan. Tan itu kan desa, depan bagi samping. Depannya itu 5, sampingnya 8. Jadi sisi miringnya itu akar 5 kuadrat plus 8 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 plus 8 kuadrat hasilnya 64. Jadi 25 plus 64 hasilnya akar 89. Jadi nilai si sin x-nya itu 5 per akar 89 dan nilai cos-nya itu
8 per akar 89. Kemudian kita substitusikan nilai sin dan cosnya ke soal. Soalnya kan Y sama dengan 5 sin X plus 8 cos X. Kita ganti si sinnya dan cosnya. 5 sin X nya itu 5 dikali 5 per akar 89 plus 8 cosnya itu 8 per akar 89. Sama dengan 5 dikali 5 hasilnya itu 25 per akar 89 ditambah 8 dikali 8 hasilnya itu 64 per akar 89. Hasilnya yaitu 25 plus 64 89 per akar 89. Kita bisa rasionalkan. Rasional maksudnya itu dikali akar yang ada di bawah atau disebut dengan penyebut. Jadi 89 per akar 89 dikali akar 89 per akar 89. 89 dikali akar 89 hasilnya itu 89 per akar 89. Akar 89 dikali akar 89 hasilnya itu 89. Kita coret akarnya. Jadi nilai maksimum dari kurva Y sama 5 sin X plus 8 cos X itu hasilnya itu akar 89. Agar teman-teman bisa lebih paham, di sini saya membuat soal latihan. Selamat mengerjakan. Nah, itu pembahasan materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.